Nanti Bu Eka, nanti saya itu ya, apa itu temenin nanti Bu Eka, gitu ya. Malam ini kita akan bedah rahasia sukses beliau yang kelola 4 unit bimbel sekaligus, gitu ya. Ibu Eka, selamat malam Bu, sehat Ibu? Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, sorry. Iya. Jadi teman-teman Aga ini ya, beliau ini dari Samarinda, unit bimbelnya ada 4, betul ya Bu ya? Betul. Ya, ya Betul. terus kalau kalau unit bimbelnya ada 4, terus muridnya berapa Mas gitu? Wah muridnya ya ada lah. Ya yang di Samarinda itu berapa ratus tuh muridnya. Seperti itu ya ada. Nanti itu muridnya banyak ratusan. Jadi Bu Eka ini ya, teman-teman guru aga ya. Jadi Bu Eka dulu itu pelatihan aga sepertinya di Bekasi ya Bu ya, pertama ya, sama Betul. Neneng ya. Betul, betul. Betul ya. Terima kasih. Dan di sini itu Ibu Eka ya, kita itu tidak membahas tentang bagaimana mengulik metode aga saja ya, tapi nanti di sini kita akan ngobrol aja sih Bu Eka sih, gitu ya, ngobrol aja bersama Bu Eka tentang terutama pengelolaan unit seperti itu. Kenapa Bu Eka gitu ya? Karena Bu Eka ini adalah bagian dari aga gitu. Jadi siap ya, yang apa itu teman-teman aga yang teman-teman aga hadir, mari kita akan ngobrol santai, santai aja gitu. Dan siapkan itunya. Ya Bu Eka, sebelum itu, Bu Eka sebelum mulai ya, bisakah Bu Eka ceritakan momen ketika memutuskan buka unit kedua? Jadi kan saya unit satu di mana Bu Eka? Unit 1 di Samarinda juga. Sebelumnya, Assalamualaikum teman-teman semua. Hmm. Ya. Jadi perkenalkan nama saya Eka ya, udah mungkin ada di pamflet. Awal buka itu Pak, saya juga sama dengan teman-teman semua ya. Awal itu cuma di rumah dinas lah, di mes gitu. Di mes, setelah di mes sudah nggak muat, mungkin sama juga dengan teman-teman yang lain, akhirnya saya memutuskan untuk cari tempat yang lebih luas. Karena waktu itu dapatnya ruko, alhamdulillah, akhirnya pindah ke ruko Pak. Gitu. Alhamdulillah di ruko waktu itu sempat sampai awal itu mungkin belum terlalu banyak ya ini ya. Satu unit itu bisa sampai 400 siswa, 500 siswa Pak, waktu itu. Dulu itu ya Pak ya. Tapi sekarang tetap segitu jumlahnya, tapi terbagi dengan beberapa unit gitu. Jumlahnya saat ini mungkin dari 4 unit sekitar 700 siswa saat ini. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sekitar Ini 700 ya gitu. jangan ngitung itu loh. Iya Pak, soalnya Tanya SPP Mas Tarik. Iya. Biar nanti para mitra AG pegang kalkulator Mas Tarik. ya, untuk UPP dari 200 sampai ada yang sampai 700 sih. Itu tergantung ya. Untuk yang 700 itu untuk private-nya itu Pak. Privat, untuk ada beberapa program berhitung yang memang per bulan sekitar 700. Kalau untuk SPP, Ya Allah. alhamdulillah. Oh, ya alhamdulillah. Ya udah apa Bu Eka. Ini kita harus apa itu belajar banyak gini gitu ya Bu Eka gitu ya. Mungkin gini Bu Eka ya. Bu Eka ini mungkin buat gambaran teman-teman guru aga di sini gitu ya. Apakah ada prinsip utama dari Bu Eka yang Bu Eka itu pegang? Jadi Bu Eka ini kan unit ada di Samarinda. Kemudian unit yang lainnya tadi di mana aja Bu Eka? Di Samarinda semua Pak, Samarinda kebetulan. semua ya. Nah, Betul. di Samarinda semua itu. Nah, itu kan ada apa itu ke unit kedua, ke unit ketiga, ke unit keempat seperti itu ya. Itu adakah prinsip utama yang Bu Eka itu pegang sebelum ke unit baru? Itu. Yang unit pertama ada nggak? Gitu. Waktu itu karena ini ya, orang tua, permintaan orang tua Pak.
permintaan orang tua. Jadi dari orang tua, "Bu, ini coba buka daerah sana Bun, sana itu rame bla 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 bla." Akhirnya kita mengadakan riset. Oh iya, kita buka di situ juga akhirnya seperti itu sih Pak, semua juga untuk program belajar juga semua mengalir aja sih Pak. Awalnya misalnya program unggulannya AHE misalnya gitu ya. Terus ini selesai ini apalagi apalagi dan seterusnya dan selanjutnya seperti itu untuk program belajar juga. Jadi itu permintaan dari orang tua murid karena mereka biasanya sih dari mulut ke telinga ya Pak ya, itu yang memasukkan campur. Dari mulut ke telinga kembali ke mulut lagi, kembali ke telinga lagi. Jadi dari alhamdulillah dari yang anak pertama sampai anak kelima gitu Pak, dari bawa sepupunya dan lain sebagainya gitu Pak. Mungkin jadi di sana belum ada bimbel bla 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 bla, akhirnya kita buka di daerah sana. Di sana belum ada dan selanjutnya seperti itu. Oh ya, jadi tips untuk mencari lokasinya itu dari orang tua yang Ya, merekomendasikan gitu ya? merekomendasikan dari orang tua. Dan kita juga memang bikin kuesioner sih sebelumnya itu. Bisa. Kira-kira kalau mau buka cabang, mau di cabang di mana gitu. Minta pendapat orang tua. Ada kuesioner juga yang kita adakan tahun sekali lah Pak gitu. Untuk pelayanan, untuk materi, untuk kualitas guru gitu. Biasanya kita adakan kuesioner. Ya, ada kuesionernya itu ya, apa itu teman-teman? Ya. Ya, ya. Jadi ini direncanakan dengan sempurna seperti itu. Iya, Ibu Eka, gitu ya. Ibu Eka kan sekarang ada 4 unit ya. Kalau boleh tahu nih Bu Eka, berapa pemasukan kotor keseluruhan per bulan dari 4 unit ini? Bagus ya Pak. Yang 3 digit lah Pak. Iya, 3 digit ya, oke oke. 3 digit ya, ini teman-teman agak ya. Oke ya, itu oke. Jadi gini, Ibu Eka, jadi saya tuh penasaran gitu ya. 4 unit sekaligus. Itu bagaimana sih Bu Eka itu memonitoring 4 unit ini? Kalau untuk monitoring guru biasanya saya ya ini sih apa ya, kalau monitoringnya nah gini Pak, kebetulan saya juga nggak tinggal di Samarinda, tambah ribet lagi ya. Saya Nggak bisa merubah. Wow, itu malah bagus ya. Apa itu? Ya itu gimana caranya Bu Eka? saat ini udah 4 tahun saya tidak di Samarinda gitu. Jadi udah 4 tahun saya paling berapa bulan sekali baru ke Samarinda untuk ketemu teman-teman yang di sana gitu. Untuk kualitas dan lain saya setiap cabang itu ada admin Pak. Di setiap cabang itu saya percayakan ke beberapa admin. Satu cabang itu ada 2 yang untuk saya untuk adminnya itu Pak. Jadi setiap apapun itu saya lalu berhubungan dengan admin, nanti admin yang menyampaikan ke guru-guru, itu biasanya gitu, ke gurban dan lain-lain. Termasuk Pak Torik mungkin waktu pelatihan di Samarinda nggak ada. Iya. Oh, iya, iya. Ya, bulan juga waktu itu pelatihan saya nggak ada. Saya lagi di Bandung ya Pak ya, kalau nggak salah gitu. Jadi itu ya Bu Eka ya, Bu Eka mendelegasi ya, mendelegasikan satu orang admin itu yang itu hubungan langsung sama Bu Eka gitu. Jadi orang yang Iya, betul, percaya sama Bu betul. Eka. Jadi benar ini teman-teman Guraga ya. Jadi ini Bu Eka menandakan bahwa kehadiran itu tidak harus selalu di situ. Jadi dimanapun itu bisa seperti itu. Kalau dalam kata sekarang itu WFA, apa work from anywhere, karena apa ya, ya ada internet, ada dan lain-lain. Yang penting apa tekniknya dari apa itu Bu Eka tadi itu mendelegasikan gitu ya Bu Eka ya. Iya, betul. Saya percaya aja loh Pak. Kadang ada teman, ya pun saya gini-gini, ya percaya aja sudah. Percaya, trust ya. Jadi kalau untuk masalah keuangan biasanya mereka kirim laporan tiap hari sore atau paginya, dan tiap hari kirim laporan keuangan hari ini siapa aja yang
kwitansi dan lain-lain, difotokan, dikirim tiap hari begitu biasanya. Masih manual juga sih, langsung masih manual di pakai WA. Oh, jadi apa itu untuk laporan keuangan itu daily jadi per hari dan Tiap lain-lain. hari. Oh, mantap. Oke. Tiap Jadi hari alhamdulillah. Bu Eka gitu ya. Ada nggak itu dari apa itu monitoring tadi tools apa ya alat yang dipakai Bu Eka untuk monitoring itu apa aja atau ada nggak trik sederhana untuk kontrol kualitas semua unit Bu Eka? Kualitas pengajaran atau kualitas ya? Kualitas pengajaran, kualitas apapun. Heeh. Oh ya. Kalau untuk itu biasanya sih ada SOP-nya Pak, SOP SOP. ya, Wow. SOP. Spill SOP yang menarik. Ya. Dan terus kalau untuk siswa itu biasanya ada perkembangan siswa kan ada absen ya Pak ya, ada buku prestasi kalau kalau dari pusat kan biasanya ada kartu prestasi Pak. Saya Mm-mm. saya pakainya buku tidak kartu karena kalau kartu itu terlalu kecil lah menurut saya. Mm-mm. Jadi kalau saya pakainya seperti buku penghubung di TK seperti itu Pak. Pakai buku, saya bikin buku sendiri. Biar lebih enak lihat juga orang tua lebih mudah monitoring, terus saya juga mungkin bisa ini. Dan biasanya setiap akhir bulan saya minta untuk setiap pengajar kirim buku siswa. Buku siswa itu difotokan gitu. Foto ini siswa ini udah sampai mana biasanya sih gitu. Terus, pengajarnya seperti apa biasanya itu kalau untuk yang tadi yaitu kuesioner juga orang tua murid ya mungkin untuk memantau orang tua murid gimana gimananya. Dan semua cabang saya ada CCTV sih. Semua saya pakai CCTV. Ada kontrol dari situ ya Bu Eka ya. Tapi sebenarnya CCTV itu bukan untuk mengawasi atau apapun. Lebih kalau misalnya ada kejadian apa kita bisa lihat di CCTV gitu. Lebih ke situ sih, bukan untuk mengawasi ini. 24 jam gitu. Repot banget ya. Iya, iya, iya. Jadi apa itu Ibu Eka menerapkan SOP yang kira-kira SOP itu fair ya, fair untuk murid, untuk orang tua dan juga untuk si guru juga gitu ya. Iya, Dan betul. itu SOP-nya di 4 unit juga ya Bu Eka ya. Iya, betul. Wah, ya, jadi ini ya teman-teman guru aja ya. Jadi eh, ada Bu Eka itu menerapkan SOP. Ya, seperti itu. Nih, Bu Eka, apa itu? Kan Bu Eka kan itu ada 4 unit itu ya. Ada nggak bagaimana sih caranya merekrut dan mempertahankan tim pengajar yang solid gitu? Ada. Eh, ya, ya. Mm-mm. Kembali lagi ke SOP sih. Wah, SOP lagi ya. Gimana itu SOP-nya? Bu Eka? Yang itu biasanya kan gini. Ini, kalau memang bisa ikutin dengan SOP dan aturan kita ya insya Allah kita bisa solid lah ya Pak ya. Tapi kalau udah dengan aturan masing-masing dan lain-lain mungkin ya bisa bubar lah Pak gitu. Ibaratnya ini Ibu Eka rekrutmen terus ada guru gitu. Ini biasanya kasus itu ya, kasus teman-teman agak itu ya, yang itu sedang mencari guru, ada guru, kemudian dia masuk, terus kemudian dia tidak sesuai SOP, nah terus itu keluar atau kita pertahankan atau dikeluar apa itu keluar aja kalau tidak SOP dikeluarkan aja atau tetap dipertahankan Bu Eka? Gantung sih kasus, gantung kasusnya. Ada yang saya keluarkan, ada yang saya masih ya inilah ada beberapa yang saya berhentikan gitu, bukan dikeluarkan sih ya, diberhentikan karena sudah tidak sesuai dengan aturan kita gitu. Tapi kalau dikeluarkan bukannya sulit cari lagi atau gimana? Insya Allah ada Pak, kita selalu Iya gitu. Ya kalau benar udah mindset itu ya di digit mah insya Allah ada gitu. pantang pan
menolak murid, Pak. Saya bilang selalu terima murid gitu. Mungkin dulu itu awalnya begitu ya. Jadi karena saya dulu standby di Samarinda, jadi ada murid mau jam berapapun saya ngajar dulu, saya bilang gitu. Ya. Untuk awal kan masih inilah ya Pak ya, AHE atau apapun gitu berhitung dan lain-lain. Soalnya murid ini kalau di tempat saya kan Pak, ini untuk murid itu gurunya tetap. Misalnya si A sama guru A itu selalu tetap, tidak berubah-ubah guru. SOP itu masuknya SOP. Ya pokoknya itu kan nih. Jadi guru A dengan murid A, guru B dengan murid B itu selalu seterusnya seperti itu. Kecuali gurunya berhalangan ya, baru mungkin diganti guru lain. Tuh. Jadi eh, untuk memonitoring juga sih Pak, untuk tadi itu kembali lagi, kalau misalnya murid A, jadi saya nanyanya ke guru A juga gitu. Lebih enaknya begitu kalau di tempat saya Pak. Nah, untuk itu tadi kenapa saya muridnya dulu alhamdulillah selalu nambah, saya nggak pernah menolak murid. Pertama itu. Jadi setiap itu kalau belum ada guru yang bisa, saya ngajar dulu gitu. Saya ngajar dulu. Mau berapa jam? Nanti kalau udah berapa pertemuan kita sambil cari yang ini baru dipegang guru bantu. Biasanya selalu begitu sih Pak. Awalnya. Iya. Sekarang pun selalu begitu. Jangan nolak. Menolak murid. Tapi saya nggak tahu juga tuh pelaksanaannya gimana di sana Pak. So Pak ini kok rada turun ya muridnya ya? Wah, ini perlu Bu Eka langsung terbang ke Samarinda ya. Seru banget. Ya Bu Eka. Ya ini jadi teman-teman guru aga ya. Jadi di Bu Eka ini sangat ketat untuk menerapkan SOP sehingga itu pertumbuhan unitnya itu dari dulu nol sekarang sampai ratusan seperti itu gitu ya. Ya Bu Eka. Jadi ini sebelum kita tanya jawab ke teman-teman aga gitu ya. Teman-teman guru aga ini boleh persiapan pertanyaan, bisa ngobrol langsung sama Bu Eka di sini atau bisa lewat chat nanti saya bantu gitu ya. Bu Eka ini di sini itu kan apa itu macam-macam gitu ya. Ibaratnya jika ada mitra yang bilang saya saya saja satu unit tidak bisa, apalagi 4 gitu. Apa tanggapan Bu Eka? Gitu. Semuanya proses Pak. Oh semuanya proses ya. Iya. Soalnya saya juga dulu awal terus terang nggak berani ngajar. Dari awal saya udah pakai guru bantu. Terus. Ya semuanya proses gitu ya. Mungkin itu salah satu proses saya juga. Awal guru bantu yang memang betul-betul guru kan. Saya lebih ke manajemen di awal itu. Terus sini seiring dengan waktu belajar gitu. Ya udahlah berani ada guru yang nggak hadir, saya menggantikan. Ini kebalik ya. Justru ownernya yang nggak ngajar, justru guru bantu yang ngajar dulu. Terus saya yang menggantikan terus dari guru satu dan seterusnya sampai sekarang guru ada sekitar 30-an sih guru dan admin ya Pak ya gitu. Guru dan admin ada sekitar 30. Itu ya proses sih dari satu unit dan unit selanjutnya gitu. Ya alhamdulillah karena dibantu dengan tim yang insya Allah solid dan amanah lah Pak gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau mamanya dari teman-teman kita itu yang masih berproses untuk satu unit belum itu termasuk proses itu ya Bu Eka ya, tinggal dijalani, tinggal itu insya Allah dengan yang bagus nanti akan grow sendiri. Yang penting Betul. tadi ada itu ya, ada standarnya gitu ya Bu Eka ya. Iya, Bu Eka gitu. Saya penasaran sih sama Bu Eka. Apa Bu Eka pernah tidak mendengar apa ya, kayak buat Bu Eka itu terinspirasi atau semangat sampai sekarang? Apakah itu quote ataukah itu apa itu yang selalu memotivasi Bu Eka saat hampir menyerah?
Kalau menyerah saya ini nggak pernah. Oh, jadi ada nggak kayak apa itu titik rendah atau apa gitu? Sampai Iya. karena saya kadang-kadang, "Aduh saya kok belum optimal," lebih ke situ sih. Kalau menyerah tidak, cuma introspeksi saya diri sendiri gitu ya. Saya itu kadang nggak maksimal, masih belum terlalu maksimal dalam beberapa hal dan belum konsisten mungkin itu saya. Manajemen waktu saya masih kacau. Iya. Tapi kalau menyerah nggak pernah menyerah sih. Iya. Jadi eh jadi Kalau semangat pas saat Bu Eka itu Mas down itu kira-kira apa sih eh, penyebabnya. ya yang membuat Bu Eka itu nanti naik lagi? Apakah ada quotes atau ada kata-kata dari Al-Quran atau apa yang membuat Bu Eka itu semangat lagi ketika dalam tahap down mengelola 4 unit dan langsung Bu Eka itu bisa bangkit lagi gitu. Ada nggak yang menginspirasi dari Bu Eka? Cerita, cerita menarik mungkin atau apa? Cerita menarik ya. Hmm. Belum terpikir. Gitu kan ya, nah, ya mungkin apa itu Bu Eka tadi itu ya apa itu eh, terus terus jangan menyerah, Iya, optimis, betul. pokoknya dalam pikiran kita gitu ya, Bu Eka ya. Mhm. Pikiran kita itu bisa terus 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 apa itu bertumbuh bertumbuh dan bertumbuh gitu. Betul betul, selalu Hmm. sih lebih ke situ ya, Pak. Kalau misalnya kemarin ke Samarinda, wah ini banyak banget ya yang buka bimbel baru, saya agak kaget nih. Berapa bulan nggak ke Samarinda, di sebelah udah ada ini, ya tinggal kita meningkatkan pelayanan dan lain sebagainya sih, lebih ke situ. Mhm. Bu Eka, jadi di Ya, sini itu eh, temanya itu kan bagaimana membangun Bimbel Empire. Waduh, jadi kayak apa ya, kerajaan bimbel dari Bu ini Eka. saya kaget temanya. Iya, jadi gini, untuk terakhir aja Bu Eka ya. Mhm. Eh, Bu Bu Eka, impian dari Bu Eka tentang Bimbel Empire Bu Eka ini itu untuk jangka 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu bagaimana Bu Eka? Kalau saya sih ya impiannya punya banyak cabang dengan banyak cabang yang berkualitas ya Pak ya, terus program belajarnya juga lengkap. Mhm, mhm. Terus, selalu dipercaya sama orang tua dan siswa gitu, dan mungkin ke depannya bisa lebih hybrid mungkin ya Pak ya, lebih lebih digital lah dari dalam segala hal gitu, mungkin lebih perbaikan ke digital, ke teknologi mungkin itu Pak. Sekarang masih manual Pak semuanya. Oh, iya iya benar benar benar. Iya, betul. Target target terdekat berapa cabang lagi Bu Eka? Mmm, saya ini kebetulan sekarang tinggal di Bandung Pak, ini pengennya mengembangkan di Bandung, tapi Hmm. belum waktu. Ada rencana di Pengen Bandung. buka di Bandung gitu, Oke, untuk target terdekat. jadi teman-teman guru honorer yang di Bandung di dekat sama Bu Eka bisa tuh sowan main ke Bu Eka sharing-sharing gitu ya. Ibu Eka, terima kasih. Ini udah jam 20.29. Kita langsung ke tanya jawab karena sesinya hanya 40 menit gitu ya. Oke, saya langsung buka tanya jawabnya dari chat. Silahkan untuk yang apa itu mau bertanya boleh angkat tangan atau di chat juga boleh gitu ya. Nih, ini sudah ada di chat ini ya Bu Eka ya. Saya bacakan dari Ahi Khair Ummah. Bu Eka, berapa jumlah murid aganya Bu Eka? Untuk jumlah murid AGA lebih dari 30 sih Pak. Lebih dari 30, mantap. Ya, gitu ya. Jadi Bu Eka rumah ya. Nah, terus murid yang lain berapa Bu Eka? Ya, tadi udah disebutkan ya di awal ya. Ya, 700 plus plus. Gitu.
Oke, ini Bu Eka ada lagi dari Ibu Anissa Sutari. Wah, Bu Eka, Bandungnya di mana Bu Eka? Ini nih, mau sowan ini Bu Eka, Bu Anissa. Ibunya di Babakan Cipare, Ibu. Nah, Babakan Cipare itu Bu Anissa, langsung. Iya, Sherlock ya Bu Eka, Sherlock. insyaallah. Kalau nanti kita bisa silaturahmi. Silaturahmi, sharing-sharing ya sama Bu Eka. Siapa tahu kecipratan lah Amin. mindsetnya gitu maksudnya. Kecipratan gitu ya. Oke, Ibu Eka, ini ada Ibu dari Ibu Lisa Nurprayatmi. Izin bertanya, setiap unit AHE berapa program Bu? Nah, mudahan mudahan tidak Bun cari guru bantu setiap programnya. Mudah tidak cari guru bantu setiap programnya. Sudah berjalan berapa tahun Bu? Saya untuk gimana pertamanya Pak tadi? Nah, setiap unit berapa program? Beberapa program. Saat ini ada 7 program Pak, tambahan les komputer yang terbaru itu Pak. Oh, Elkom, Elkom. Telkom, betul. Yang terakhir itu ada Telkom, AHE, Pratalis, dan lain sebagainya lah Pak, mulai dari usia 3 tahun sampai SMP sih saat ini, sampai bimbel SMP. Dimulai dari 3,5 tahun gitu. Ya, Bu, dari mulai 3 tahun. tidak itu ya, mudah atau tidak Bun cari guru bantu setiap programnya? Ya, alhamdulillah biasanya justru mereka itu, kebetulan saya kalau yang di Samarinda kan tinggal dengan kampus Pak, dekat kampus Unmul ya. Jadi mereka itu teman-temannya itu sering udah masukin ini dulu, jadi begitu udah masukin CV dan lain-lain, begitu saya butuh, saya hubungin kembali. Oh, Saya udah nyimpen beberapa CV gitu kan, kalau udah ini, selalu saya misalnya, "Ada loker enggak? Masukin aja dulu CV-nya," saya bilang biasanya gitu. Nanti kita baru saat ini sih paling interviewnya juga lewat telepon atau video call lah biasanya sih gitu. Nanti baru, eee, sesuai kebutuhan. oh iya, iya. Baru saya hubungin kembali, kalau masih bisa diajak cukup guru bantunya, ya ini alhamdulillah sih mudah sih, Pak. Oh, Alhamdulillah. tapi kalau umpamanya ada yang tanya, ada lowongan kerjaan apa, tinggal kirim CV-nya dulu, kalau umpamanya kita butuh nanti dihubungi gitu ya Bu Eka ya? Ya betul. Aku tahu tadi seperti ini. Iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Oke. Iya. Sudah berjalan berapa tahun Bun unitnya? Lebih dari 10 tahun sih. Unit saya 204, Pak. Oh, 204. Iya. Itu ya apa itu awal ya, generasi awal. Iya, betul. Gitu ya Ibu Nurbayatmi. Sekian, Pak. Oh, langsung sama Aja. langsung sama Pak Rohmat berarti. Betul, betul. Pak Imam, Pak Ahmad, beliau. Jadi itu ya Bu Lisa ya, sudah dijawab ya. Ada 7 program setiap unit. Udah mudah banget cari guru bantu karena dekat kampus. Setiap ada yang tanya loker, kirim CV-nya dulu. Kalau enggak biasanya kadang-kadang sih kalau misalnya ini, saya biasanya bertanya sama yang sudah gabung sama guru yang ada temennya enggak atau siapa yang kira-kira, mau ngajar gitu sih. Iya. Itu sih, Pak, kalau betul. Tapi kebanyakan sih dari banyak yang masukin ini dulu, CV dulu sih, kebanyakannya seperti itu. Pengalamannya apa gitu ya Bu Eka. Iya, Bu Eka, ini ada lanjutnya dari Ibu Rima Melati. Bun, bagaimana menghadapi segala tekanan dari yang merasa tersaingi? Wah, ini Bu Eka. Saya ini Iya, kayak kompetitor, kayak apa gitu. Iya, ya Bu Rima ya, kayak gitu. Bener. Ya, bagaimana menghadapi segala tekanan dari yang merasa tersaingi? saya nggak pernah merasa ya, karena seperti apa contohnya ya? Kanannya gimana coba? Di Samarinda, Heeh. kanan kiri sudah ada bimbel, gitu. Gitu.
Di Samarinda sudah ada bimbel gitu ya? Pas kayak Oh, tadi di Samarinda di kanan kiri, ternyata sudah ada bimbel lain ya kayak gitu gimana? Bener ya Bu Rima Melati ya? Pertanyaannya seperti itu kah maksudnya? Heeh. Iya, misalkan kan Bunda itu sudah maju ya, maksudnya keren gitu kan. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang merasa iri gitu ke Bunda atau ingin menjatuhkan atau lain sebagainya. Pasti dalam perjuangan gak selamanya mulus kan Bun, ada aja gitu-gitu. Nyata Bunda untuk menguatkan supaya tetap istiqomah dan terus maju tuh gimana? gitu. Kalau dari kompetitor saya merasa nggak ini sih, Bun, saya nggak merasa nggak mungkin karena agak di kota apa ya, Pak, ya, jadi mungkin nggak terlalu mendengar bisik-bisik tetangga sih saya, Pak. Nggak ada dari kompetitor sih. Kompetitor banyak, cuma saya merasa ya sudah dengan ininya masing-masing aja, dengan programnya masing-masing gitu. Nggak tahu ya, apa mungkin karena saya termasuknya pemula juga mungkin ya, Pak, ya, jadi mungkin nggak terlalu. Sangat-sangat tawadu. Itu kalau sama orang yang itu Cuma memang kalau ada kompetitor yang tumbuh, saya memang rada gimana ya, bukan gimana gimana, cuma, oh ya saya harus lebih lebih ini gitu, mungkin saya harus memperbaiki ini, memperbaiki lebih ke situ sih. Kalau dari kompetitor sendiri merasa iri ke saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau ada kompetitor yang baru buka dan lain-lain, saya sih introspeksi ke unit saya sendiri, lebih ke situ sih. Introspeksi ke unit gitu, perbaikan unit sendiri lebih ke situ. kalau Enggak. ada itu Bu Eka ada orang yang iri gitu, ada nggak? Irinya nggak tahu sih. Nggak tahu. Oh ya, karena itu ya selalu positif gitu ya, melihat dari sisi positif gitu ya. Kalau irinya memang, Iri bilang bos gitu. jadi lebih cenderung kalau ada bimbel yang buka, saya perbaikan diri. Tapi kalau yang di luar iri ke saya nggak tahu gitu. Ada yang iri atau enggak, saya nggak tahu. Benar. Jadi selalu melihat dari sisi positif dan tidak menghiraukan itu ya, menghiraukan hal-hal yang negatif ya gitu Ibu Rima Melati tips dari Ya, memang, tapi memang nggak tahu. Saya dengar, enggak denger ya. Seperti itu. Ya, lanjut Ibu Eka dari Bu Lisa Nurpayatmi lagi. Ya, Ibu Eka, kira-kira teknik marketing apa yang membuat murid Ibu mengular banyak? teknik marketing. Kalau teknik marketing untuk awal pasti brosur ya Pak ya. Brosur ya. Terus Nah, itu brosur gitu. Untuk kesini-sini ya pasti untuk yang ini medsos, yang pasti marketing yang seperti itu ya sih banner dan lain-lain gitu. Kalau mungkin saya juga ada lomba, mm-mm. ada wisuda untuk promosi juga keluar ya Pak ya. Jadi kalau lomba saya adakan biasanya untuk umum. Ada lomba mewarnai, ada lomba kayak kemarin itu saya menyusun puzzle. Itu saya buka untuk umum, untuk murid baru. Nah, untuk yang sudah bergabung, biasanya saya ngadain lomba per program, Pak, gitu. Untuk program misalnya program AHE, program AGA dan lain sebagainya. Biasanya per program. Tahun sekali. Setahun sekali dan itu Ini, itu ya apa terus menerus gitu. ya beberapa tahun ini terakhir ini beberapa tahun. Dan itu bully saya. Jadi marketing itu bagaimana kita mengenalkan keberadaan kita itu kepada orang lain ya. Mungkin Betul. apa itu ada lomba, event, ya, terus ada banner dan lain-lain seperti itu. Benar itu juga nggak sistem affiliate gitu, komisi? Enggak ada. Oh, Saat ini enggak ada. Belum. belum ya. Saya tuh masih mempertimbangkan dari kemarin-kemarin tuh. Itu tuh yang saya masih kadang mau ini dengar begini belum terlaksana itu. Bukan misalnya. Seperti itu. Iya. Oh, iya, itu ya Ibu Lisa ya. Jadi apa itu marketingnya seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Eka Kusumaningrum. Nah, ini ada lagi nih dari Juragan juga ini. Ibu Lin Sururoh. Kenal Ibu Lin Sururoh, Ibu? Wah, Besti. Iya. satu kampung
Iya, assalamualaikum Bunda Eka, luar biasa Bunda Eka. Saya terinspirasi dari Bunda sejak kita ketemu dan banyak ngobrol di Solo. Bunda izin tanya, bagaimana cara mengontrol para gurban yang efektif saat kita tidak bisa sering-sering datang langsung ke tiap unit? Nah, gimana itu Bu Eka? Kembali lagi tadi Pak, pas kata kontrolnya seperti itu. Iya, jadi Sepengetahuan saya juga Bulin sudah menerapkan itu ya, sepertinya udah. Bulin lebih muda-muda. Saya itu sekarang lagi banyak belajar sama yang muda-muda, Pak. Yang muda lebih canggih-canggih sih sekarang. lebih canggihnya itu? Dari segi digital, marketing, dan lain-lain. Oh, Gitu. jadi Terus untuk dia gitu. itu gurban itu menggunakan SOP. Ya, SOP itu eh, ada reward atau punishment-nya tidak, Bu Eka? Tidak sih, Tidak. tidak. Hmm. Jadi biasanya kalau pas akhir tahun atau apa, misalnya kita kumpul-kumpul, biasanya yang murid terbanyak atau apa gitu, biasanya sih ya kasihlah reward-reward sedikit lah gitu. Sedikitnya Bu Eka tidak bisa itu loh ya, bayangannya tidak sedikitnya kita loh. Ya sih, terus semua. Saya membayangkan sedikitnya Bu Eka itu tidak mungkin bayangnya sedikitnya kayak seperti saya gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi ada rewardnya gitu seperti itu ya Bu Eka. Terus ada lagi Bu Eka ini dari Ibu Mafatihatus Solihah. Bunda, gimana cara mengontrolnya? Karena jarak apakah setiap hari guru atau bagian keuangan laporannya? Betul. Untuk bagian keuangan setiap hari lapor, Pak. Dan kita memang untuk keuangan sendiri pakai aplikasi sih, Pak. Ada aplikasinya untuk mengontrol mana murid yang belum bayar, mana yang sudah bayar, dan lain sebagainya. Tuh. Aplikasinya ada di Google Play Store atau ada sendiri? Ada sih, ada. Saya sebenarnya aplikasinya bukan aplikasi khusus bimbel, Pak. Hmm. Pakai aplikasi yang untuk supermarket, tapi kita modif untuk bimbel gitu. Nah itu ya, bagi yang apa itu, bagi yang sudah juragan-juragan ini, yang perlu sistem itu ya bisa langsung sharing sama Bu Eka itu. Karena Aplikasi market ya. ya kesulitan Pak itu Pak kalau manual gitu, mana yang belum bayar, mana yang sudah gitu kan, agak repot adminnya. Betul. Fun unit nih bro. Iya. Oke. Nah, itu ya Bu Mata Selihah ya. Jadi ada aplikasi gitu ya yang mengontrol itu dan laporannya betul keuangan laporannya adalah daily per day seperti itu. Berbeda. Ada lagi ini Bu Eka dari Bu Anissa Sutari. Ibu maaf, contoh SOP-nya guru bantu bagaimana ya? Contoh satu aja. Ya SOP tata tertib ya Pak ya, mungkin datang 5 menit sebelum itu ya yang biasa di apa seperti itu aja sih Pak, lebih ke tata tertib gitu ini. Nah kalau untuk kualitas mungkin biasanya kita kan adain upgrade setahun sekali, kadang-kadang pas ada Bunda Fitri kita upgrade, ada Bunda Risa kita ikutkan latihan atau bulan dan lain sebagainya sih, lebih seperti itu untuk kualitas gurunya. Kalau untuk itu lebih ke tata tertib aja SOP-nya sih Pak. Kalau Jadi Ibu Anissa apa itu SOP-nya ke seperti tata tertib secara manual dan apabila itu diikutkan untuk menambah kualitas gurunya. Nah, gitu ya Bu Eka. Iya. Terus selanjutnya Bu Eka ini ada dari Pradias Group. Boleh tahu amalan Jarul Rangit apapun yang sering dilakukan. seluruh wah malu Pak, saya belum sampai Iya, Bu. Apakah kena itu Pak. ada Waduh, sendiri Pak. Kalau untuk siswa yang ini saya ada beberapa siswa sih Pak, yang saya bebaskan untuk SPP.
itu ada yang saya ini kan. Entah berapa puluh siswa saya juga nggak ini, waktu itu memang kebetulan kita ada ya sedikit santunan lah gitu. Terus dari yang itu, yang hadir itu, ya udah yang ini yang hadir, kita kalau mau les di sini silahkan. Saya berikan itu ada berapa puluh siswa sih waktu itu. Iya, iya, jadi sedekah seperti itu. Itu mungkin satu mungkin. Ibu ya. Itu lah yang si ini ya, saya lupa, saya nggak paham itu Pak. Ya itu ya, Ibu Bradias Group gitu. Jadi dengan sedekah. Ada kriteria untuk yang di-free-kan itu enggak Bu Eka? Eh, Kemarin sih saya nggak kriterianya nggak terlalu ketat Pak. Saya cuma waktu itu Pak minta untuk santunan berapa orang. Menurut beliau ini ya sudah saya ini aja gitu. Menurut beliau itu, menurut itu delegasi dari Ustadznya yang bawa mereka itu gitu. Ini ya udah gitu aja sih. Saya nggak ada kriteria yang gimana-mana. Ini mungkin ada yang nggak mampu, memang kan ada yang yatim dan lain sebagainya. Jadi kriterianya nggak harus yang yatim piatu atau apa. Oh, sip. Monggo yang ada tanya lagi, ini masih ada waktu 5 menitan. Ah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ibu Eka, itu kan tadi kan ada SOP tata tertib. Apabila ada guru ternyata itu tidak menaati tata tertib, nah itu bagaimana Bu Eka? Yang saya sih paling kita ingatkan Pak. Biasanya Biasanya admin kan yang Bu ini begini ya bukan ini ya Pak ya kan karena saya jarak jauh pasti mereka melaporkan kondisi lah saat ini gimana gitu. Biasanya ya diingatkan aja sih misalnya kalau yang masih belum terlalu wah ya masih ini lebih diingatkan sih Pak kalau misalnya yang melanggar gitu. Kalau pelanggarannya yang masih inilah ya gitu masih bisa ditoleransi paling diingatkan aja. Kalau yang tidak bisa ditoleransi, itu treatmentnya Bu Eka gimana? Masukin barak? Ya, itu ya. Gitu. Iya, yang belum nggak bisa ditoleransi ya itu. Ya, saya off kan. Dan Ibu Eka tidak takut untuk meng-off-kan dan nanti cari lagi pasti ada gitu ya Bu Eka ya. Insya Ada ya. Tapi sih saya sebenarnya lebih banyak toleransinya sih. Jadi kalau yang benar-benar di off kan memang sudah terlaluan menurut saya itu. Gitu. Nah, ya itu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Eka. Mungkin itu ya teman-teman Guru Aga ya. Jika ada pertanyaan lain, nanti bisa apa itu chat pribadi Ibu Eka Kusumaningrum tentang pengelolaan unit ya. Dan sekarang untuk apa itu penutup gitu ya Ibu Eka. Kira-kira Bu Eka apa satu action step yang yang bisa langsung diterapkan besok oleh teman-teman mitra yang baru pemula atau yang kemarin baru pelatihan? Kira-kira apa? Eka? Kalau saya sih Pak ya, pokoknya kita fokus satu program unggulan dulu ya Pak. Programnya itu fokus dulu apa yang mau kita unggulkan, buat semenarik mungkin. Nanti dari situ biasanya eh, kita kalau udah saya dengan satu program itu udah kita berhasil lah kasarannya gitu ya Pak ya. Itu selanjutnya insya Allah terus tambah murid atau murid itu bertahan. Saya banyak murid yang dari baca sampai SMP baru berhenti Pak. Insya Allah. Iya. Karena saya nggak ada SMA kan Pak. Mereka pengennya ada SMA. Wah SMA saya udah gak bisa. Lama-lama nanti sampai sampai itu perguruan tinggi. Mintanya sampai SMA sudah cukup sampai SMP saja. Jadi yang dilakukan untuk pertama kali itu adalah fokus ke apa tadi Bu Eka itu ya program Nah, unggulan. ya program unggulan misalnya mau enggak atau oke gitu. Eh, itu fokus di situ aja dulu dan
Itu aja sih kalau saya sih Pak, dulu itu memang dulu awalnya juga cuma satu program kan, selanjutnya nambah badan usaha. Iya, jadi apa itu, bisa terfokus dulu, baru itu nyabang-nyabang gitu ya. Iya, Nah, terima terima kasih Bu Eka. Wah, sangat luar biasa sekali. Pada malam hari ini banyak sekali yang kita dapatkan ya teman-teman Aga ya. Jadi dengan hadirnya Bu Eka ini berharap pantulan-pantulan mindset positif ya dari Bu Eka yang sudah melalang buahnya dengan 4 unit dengan 700 plus murid dan income kotor itu 3 digit. Astagfirullahaladzim. Nah ini semoga tersalurkan kepada kita mindsetnya gitu. Ya, mungkin untuk 6 menit dari MKS ada tambahan atau ada info, silakan. Terima kasih Pak Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Aga seluruh Indonesia. Singkat saja. Kesan pertama dengan Bu Eka bertemu itu saya ingat amplang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat memulai tadi Bu Eka, otomatis saya juga tadi pegang kalkulator. Mungkin banyak mitra Aga juga pegang kalkulator begitu loh. Ya, hitung-hitung, kemudian kok sampai 3 digit. Bener enggak? Ya logika, karena SPP 200 sampai 700 ribu, murid 400 sampai 500 anak begitu ya. Anggap saja SPP rata-rata 300 ribu, kemudian murid 500, itu sudah 150 juta begitu loh. 3 digit bener gitu, Masya Allah. Keren begitu loh. Dihitungkan Pak Jan. Yang perlu diingat oleh mitra Aga, berapapun itu nilainya, mau 150 juta, maaf tadi ya 150 juta, 200 juta, 1 juta, semua berawal dari 0, 1, dan seterusnya. Artinya, Bu Eka ini juga by proses semuanya. Tadi seperti yang disampaikan di flyer, memulainya jelas, pasti dari 0. Jadi siapapun bisa, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, yakin kita bisa seperti Bu Eka, bahkan bisa lebih dari Bu Eka. Yang ketiga, seperti yang sering Pak Rohmat von der Ahe kita sampaikan, fokus pada diri sendiri. Ya, apapun kompetitor, usaha menjatuhkan, apapun itu, selama kita fokus pada diri sendiri untuk memperbaiki diri kita, unit kita, insya Allah kita akan selalu kemudian ada yang di terdepan begitu. Jadi kalau ada kompetitor, kuncinya cuma 2, saya hanya memberikan sharing begitu. Jadikan kelebihan kompetitor menjadi pelayanan standar di tempat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadikan kekurangan kompetitor, jadikan kekurangan kompetitor menjadi kelebihan di unit kita. Bismillah, saya yakin semua mitra Aga yang ada di sini, insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yan. Assalamualaikum. Ya. Oke, terima kasih juga Bu Eka telah sharingnya. Mungkin tidak sampai di sini gitu ya Bu Eka ya. Jika nanti setelah ini ada yang bertanya-tanya sama Bu Eka, gitu ya nanti harap maklum. Karena ini luar biasa. Soalnya nanti ini tayang di YouTube loh Bu Eka. Nanti itu ya Pak Mas Giri ya disertakan nomor telepon Bu Eka, apa itu Instagram dan lainnya biar di add dan jangan lupa subscribe Ahe Pusat Info. Jangan lupa. Oke, sebelum itu kita foto dulu ya. Kita foto dulu Mas Gani udah siap? Oke, udah siap. Yuk, cam apa on cam semua, kita masuk YouTube loh habis ini. Ya, oke, tangannya agak. Ya, siap Mas Gani ya. Hitungan 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Agak. Lagi, dah. Ya, sekarang L literasi. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya, sampun sudah. Ya, terima kasih untuk teman-teman Guru Eka atas atensinya pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Eka Kusuma Ningrum yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga buat kita semua. Semoga sehat selalu ya Bu Eka ya. Amin. Dari saya gitu ya, sedikit aja dari Bimbel Empire Bu Eka ini itu bukan soal uang saja, tapi seberapa banyak anak yang kita bantu jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua, berkah untuk semua.
Suka istirahat. Nanti ada di YouTube Ahi Pusat Info.